Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Mailani Gaisma. Saya biasa dipanggil Melani. Tempat tanggal lahir saya Lebak 13 Mei 2002. Saat ini saya sudah berusia 22 tahun. Alamat dan juga domisili saya bertempat tinggal di Jalan Padang Depan, RT 008 RW 013 nomor 21, Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730. Saya memiliki tinggi 158 cm dan berat badan saya 56 kg. Saya beragama Islam dan status saat ini saya belum menikah. Pendidikan terakhir saya yakni S1 dari kampus Trisakti School of Management, tahun lulusan saya 2024 di bulan Januari. Dan adapun IPK saya 3,52, saya telah berhasil menyelesaikan studi saya selama 3,5 tahun dengan 147 SKS. Pada saat berkuliah, saya mengambil jurusan manajemen dan konsentrasi pemasaran. Selama berkuliah, saya cukup aktif dalam mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, saya mengikuti program Senat Mahasiswa Trisakti School of Management sebagai anggota partisipasi. Kemudian yang kedua, saya mengikuti UKKI Trisakti School of Management sebagai volunteer dengan jabatan divisi dana. Selama berorganisasi di kuliah, saya telah memiliki pengalaman dan juga keterampilan serta kemampuan saya selama berorganisasi. Pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan tersebut yang sudah saya gali di dalam suatu organisasi akan bisa membawa sebagai bekal saya ke depan dunia kerja nantinya. Dengan latar belakang pendidikan manajemen pemasaran, saya telah memiliki nilai-nilai kuat dan juga dasar-dasar yang kuat ilmu teori manajemen pemasaran yang dimana akan memulai karir saya terkait di bidang pemasaran dan juga bisnis. Selain itu, saya juga siap untuk mencari pengalaman yang baru, berkontribusi, dan juga beradaptasi secara cepat di lingkungan kerja yang dinamis. Adapun beberapa langkah saya untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang yang baru saya kenali. Jadi dengan cara yang pertama, saya akan menyapanya dengan baik, kemudian saya akan menggunakan senyuman ramah saya, kemudian saya akan berbicara dengan sopan dan juga santun. Lalu cara yang kedua, saya akan memulai perkenalkan diri saya secara singkat dari background saya. Kemudian cara yang ketiga, saya akan menanyakan beberapa hal kesan positif seperti menanyakan kabar hari ini kepada lawan bicara saya, atau juga apakah ada hal yang menarik pada akhir pekan ini. Dengan cara-cara tersebut, saya yakin akan bisa membantu pesan pertama positif saya kepada seseorang yang baru saya temui. Saya akan mencoba untuk memberikan suatu pertanyaan terbuka seperti apakah ada topik lain yang bisa kita diskusikan, atau juga saya akan memberikan opsi untuk bisa memberikan pertanyaan yang lebih menarik. Dengan melalui pendekatan seperti ini, saya yakin untuk bisa mempertahankan komunikasi saya dengan baik dan juga mempertahankan efisiensi dan juga membawa kesan yang positif. Saya akan menyampaikan beberapa cara untuk bisa dapat menarik minat pengguna. Personalisasi pendekatan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fokus pada manfaat utama produk yang dapat memecahkan masalah mereka. Memberikan suatu testimoni atau juga review dari pengguna yang sukses yang menggunakan suatu produk tersebut. Saya akan memberikan suatu contoh atau juga ilustrasi. Ada suatu bank yang menawarkan kartu kredit dengan cashback sebesar 5%, yang dimana cashback tersebut bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan cashback tersebut tidak ditawarkan oleh produk bank-bank lainnya. Sehingga bank ini memiliki keunggulan tersendiri dan juga memiliki nilai tambah yang dimana minat pengguna akan tertarik dengan adanya sebuah cashback yang ditawarkan sebesar 5% tersebut. Ada beberapa langkah atau juga cara yang bisa diambil untuk bisa tetap menarik minat pengguna. Cara yang pertama, memahami cara penolakan dikarenakan atau juga disebabkan oleh karena hal apa. Cara yang kedua, saya akan menawarkan alternatif atau juga solusinya. Yang ketiga, saya akan memberikan penjelasan secara lebih lanjut. Yang keempat, saya akan menggunakan data sebagai testimoni. Yang terakhir dan yang kelima, saya akan melakukan pendekatan secara personal. Sebagai seorang fresh graduate dengan memiliki pengalaman organisasi, saya pernah mengalami beberapa tantangan yang menguji kemampuan saya. Suatu permasalahan yang sempat saya alami saat itu adalah saat waktu acara sudah mulai dekat, namun saja tiba-tiba vendor memberikan informasi bahwasanya ada beberapa peralatan yang dibutuhkan pada saat acara kami itu tidak tersedia atau juga tidak memadai di vendor tersebut. Langkah-langkah yang saya ambil adalah yang pertama, menginformasikan kepada tim. Langkah yang kedua, yakni brainstorming solusi. Langkah yang ketiga, menghubungi jaringan pribadi. Langkah yang keempat, menjaga komunikasi secara baik.
Langkah yang kelima, melakukan evaluasi dan persiapan tambahan. Pengalaman ini mengajarkan bahwa betapa pentingnya suatu kesiapan, fleksibilitas, dan juga bekerja sama secara tim. Meskipun saya hanya seorang anggota, namun kontribusi saya dalam menghadapi masalah ini membuktikan bahwa peran ini, sekecil apapun peran tersebut, sangatlah begitu penting bagi kesuksesan atau juga keberhasilan suatu acara yang kita sedang jalankan. Saya akan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, evaluasi dan analisis suatu masalah. Langkah yang kedua, menentukan apakah masalah tersebut dapat diperlukan tindakan secara cepat atau juga bisa dapat menunggu. Langkah yang ketiga, menggunakan kebijakan dan juga prosedur yang telah ada. Langkah yang keempat, ambil keputusan terbaik yang dapat saya lakukan. Langkah yang kelima, saya akan melakukan dokumentasi. Langkah yang terakhir, menginformasikan kepada atasan sesegera mungkin. Sebagai seorang fresh graduate, saya belum pernah dihadapkan pada tugas-tugas yang begitu asing bagi saya. Namun, saya akan terus belajar dan terus mencoba untuk menghadapi tantangan yang baru yang akan saya hadapi di kemudian hari. Jika suatu saat saya akan dipertemukan oleh tugas atau jawab pekerjaan yang belum saya hadapi atau belum saya coba, saya akan mengambil beberapa langkah atau juga cara agar saya bisa mengatasi hal tersebut. Cara yang pertama, saya akan belajar memahaminya. Langkah yang kedua, bertanya dan juga meminta bantuan. Langkah yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi. Dan langkah yang terakhir, yakni langkah yang keempat, saya akan melakukan suatu evaluasi nantinya. Dengan melalui pendekatan ini, saya yakin saya dapat menangani pekerjaan asing saya secara efektif dan juga efisien. Terima kasih telah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk menonton video ini dari awal sampai akhir dalam perjalanan video perkenalan diri saya. Saya sangat semangat pada kesempatan kali ini dan saya berharap dapat bekerja sama dengan tim perusahaan ini nantinya. Sampai jumpa lagi, salam.